Bab 2741. Menghilangkan keraguan. Mereka melacak Eric Kin melalui token, tetapi bagaimana Eric Kin bisa melakukan semua ini? Singkat kata, sangat luar biasa dan sulit dipercaya. Dan ini semua benar-benar terjadi, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Apakah kita akan tetap mengikutinya? Kultivator yang muntah darah itu menelan beberapa pil dewa, dan berkata dengan sedikit takut. Sebelum mengikuti Eric Kin, dia masih penuh percaya diri dan merasa bahwa hal ini tidaklah sulit. Tapi saat ini, dia malah merasa sedikit takut. Kekuatan pedangnya hampir membunuh kedua orang ini. Kemampuan Eric Kin berada pada level yang bisa membuat tetua Meng terluka parah. Jadi mereka berdua otomatis tidak akan memperlakukannya sebagai orang yang berada pada fase penilaian awal biasa. Jika terus mengikuti perintah Sekte Pedang, kali ini bisa berhasil menghindar, mungkin selanjutnya mereka berdua akan tewas. Hubungi Tetua Wang saja, biarkan dia yang membuat keputusan. Yang satunya lagi berkata dengan menggertakkan gigi. Meskipun agak memalukan meminta bantuan dari para tetua, tetapi pada saat ini, mereka juga tidak bisa berpikir terlalu banyak. Kedua orang dari Sekte Pedang ini dibuat takut oleh serangan pedang Eric Kin. Mereka bergegas mengirimkan transmisi suara melalui metode rahasia keluar kolam pedang. Bagaimana mungkin kalian begitu cepat ketahuan? Di lembah luar kolam pedang, Tetua Wang mendengar transmisi suara mereka dan dia juga sedikit terkejut. Kedua orang ini baru mengikutinya beberapa saat, dan menggunakan kompas, namun masih ketahuan oleh Eric Kin. Jika bukan karena memahami kemampuan dan karakter kedua pengurus ini, dia bahkan meragukan apakah mereka berdua sudah terlalu ceroboh, sehingga menyebabkan Eric Kin bisa merasakan aura mereka. Tidak heran Tuan Muda menyuruhku untuk berwaspada pada orang ini, ternyata memang benar-benar sulit ditangani. Mata Tetua Wang juga berkedip. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil slip giok dan menjawab transmisi suara. Ikuti perkataan anak ini, awasi dia dalam jarak 500 meter, selama dia tidak masuk ke dasar kolam pedang, tidak perlu dipedulikan. Tetua Wang merenungkan tulisan darah yang ditinggalkan oleh Eric Kin, dan dia juga merasa telah menyadari sesuatu. Eric Kin tahu bahwa dirinya sedang dibuntuti, tetapi tidak meminta pihak lawan untuk pergi, melainkan menyuruh mereka untuk menjauh. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ia tahu, orang yang mengikutinya bukanlah orang lain, melainkan orang dari Sekte Pedang. Alasannya terletak pada tokennya, dan ia juga harusnya tahu. Kalau tidak, jika berada di dalam kolam pedang, dilacak oleh kultivator yang tidak mengetahui identitasnya, Eric Kin tidak perlu meninggalkan tulisan darah untuk memberikan peringatan. Tindakan yang dia lakukan juga akan lebih sadis dari yang tadi. Namun Eric Kin tahu identitas kedua orang tersebut, dan dia juga membutuhkan token untuk menahan tekanan dari kolam pedang. Dia bahkan kira-kira sudah menebak alasan dia diikuti hingga ke kolam pedang. Oleh karena itu, dia membiarkan mereka berdua untuk mengikutinya, namun tidak boleh menghalangi pergerakannya dan mempengaruhi latihannya. Tetua Wang menyentuh dagunya, dan merasa bahwa dia telah menebak dengan cukup akurat. Dengan demikian, sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Bagaimanapun, menurut Tetua Wang, jika Eric Kin benar-benar memiliki niat lain, dia dapat sepenuhnya menghindari masalah ini dan menemukan cara lain untuk menyingkirkan kedua orang tersebut. Sekarang dia langsung mengatakan perkataannya dengan jelas, itu berarti dia tahu orang yang mengikutinya berasal dari Sekte Pedang dan mengizinkan mereka berbuat demikian. Mungkin ini juga alasan mengapa serangannya tadi tidak menghabisi mereka berdua. Bagaimanapun, Eric Kin telah membuat Tetua Meng terluka parah. Di dalam kolam pedang ini, dua pengurus bahkan tidak menggunakan reiki mereka. Jika Eric Kin ingin membunuh mereka, kedua orang ini pasti sudah tewas. Jika Eric Kin benar-benar memiliki niat lain, maka dia tidak perlu berbuat demikian.
Bagaimanapun, Erikin telah mengizinkan Sekte Pedang terus mengikutinya dari belakang dengan jarak 500 meter. Selama mereka melakukan apa yang dia katakan, maka Erikin tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari pelacakan kedua orang ini. Jika bukan karena kali ini Tuan Muda dan Sony Yuan pergi mencari naga spiritual, dan tidak boleh menimbulkan masalah. Sekte kebenaran leluhur perintis juga tidak perlu bersikap begitu sungkan padanya. Tetua Wang mendengus. Bagaimanapun, Erikin membuat orang yang menduduki posisi kedua di Sekte Pedang hingga terluka parah, itu juga membuat martabat Sekte Pedang rusak cukup parah. Jika bukan karena khawatir kehilangan banyak karena masalah kecil, dan tidak mau menambah masalah lain. Erikin yang berada di dalam kolam pedang, bagaimana bisa baik-baik saja seperti sekarang ini? Sayangnya, Denverma juga telah bebas, si rubah licik ini. Merasa di sisi Erikin semuanya baik-baik saja, ketika teringat Denverma, ekspresi Tetua Wang terlihat sedikit tidak enak dipandang. Denverma bisa menjadi ketua sekte Partai Langkah Langit, kultivasinya sangat hebat. Meskipun Sekte Pedang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kolam pedang dan sebelumnya menyadari keberadaannya, tapi dia bisa segera membebaskan diri. Yang lebih menyusahkannya lagi adalah, tempat Denverma berada adalah kedalaman kolam pedang. Yaitu arah Jerome Lu dan Sony Yuan sedang mencari Reiki Naga Emas. Tapi di luar area itu, ada juga kultivator Sekte Pedang yang bersembunyi. Jika Denverma ingin ke sana, itu juga tidak akan begitu mudah. Tepat ketika pikiran Tetua Wang berputar, Erikin merasakan kedua kultivator di belakangnya mundur dengan cepat dan perlahan menjaga jarak 500 meter. Sangat jelas, Sekte Pedang seperti setuju dengan permintaannya. Jarak ini sudah cukup, Erikin berkata di dalam hati. Meskipun ada sedikit pergerakan saat membuat pola dewa, namun di kolam pedang yang penuh dengan Reiki emas ini, itu tidak akan bisa menyebar hingga jarak 100 meter, apalagi 500 meter yang dirinya minta. Selama langkah selanjutnya tepat, kedua orang ini tidak akan menjadi penghalang baginya, malah dapat menjadi penolong. Tetua Wang berpikir bahwa Erikin telah memutuskan untuk berlatih di kolam pedang dengan jujur, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Erikin berencana memanfaatkan penguntitan mereka berdua. Namun jika menyingkirkan kedua orang itu sekarang, itu masih terlalu dini. Setelah menemukan tempat yang cocok, Erikin terus menggambar pola dewa. Namun kali ini, pola dewa yang digambar untuk menyerap nafas Reiki emas adalah jenis pola dewa lain yang menyembunyikan bentuk tubuhnya. Berbeda dengan yang sebelumnya, pola dewa ini akan dirasakan oleh dunia luar, menciptakan kesan bahwa seseorang di dalam sedang menyerap energi Reiki emas dan tidak ingin diganggu oleh orang lain. Dengan demikian, bahkan jika dua orang di belakangnya ingin mendekat, selama mereka tidak menghancurkan tirai cahaya penghalang ini, mereka juga tidak akan bisa melihat keadaan di dalam. Setelah selesai melakukan semua ini, pola dewa dinyalakan, dan Erikin melemparkan token Sekte Pedang di sebelah pola dewa. Token yang dibuat olehnya sama dengan yang ini, juga memiliki efek mengurangi tekanan Reiki emas. Satu-satunya perbedaannya adalah tokennya ini tidak akan terdeteksi oleh Sekte Pedang. Setelah meninggalkan token Sekte Pedang di sini, Erikin diam-diam terbang ke arah depan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan gerakan dua orang dari Sekte Pedang yang berada di belakangnya. 50 meter, 100 meter. Ketika Erikin sudah terbang menjauh beberapa ratus meter, dia menyadari bahwa kedua orang itu masih diam di tempat, dan Erikin merasa lega. Ternyata, Sekte Pedang tidak menggunakan cara lain untuk melacak arah pergerakannya, hanya mengandalkan token itu. Sekarang setelah token ditinggalkan di tempat awal, mereka hanya berhenti di sana dan menunggu. Orang ini, seharusnya sudah mulai menyerap Reiki emas bukan? Kalau begitu, kita berdua bisa santai.
Merasakan seperti ada sedikit daya hisap dari depan mereka, dan merangsang reiki emas di sekitar, ekspresi kedua orang dari sekte pedang itu sedikit berubah. Pola dewa yang ditinggalkan Eric Kin di sini tidak menggunakan kekuatan penuh untuk menyerap reiki emas, bagaimanapun para kultivator tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dan mensimulasikan intensitas penyerapan reiki emas kultivator biasa, sudah dapat membuat mereka berdua menghilangkan keraguan mereka. Oleh karena itu, saat ini dalam hati kedua orang ini, mereka berpikir bahwa titik cahaya mewakili Eric Kin tidak lagi bergerak, dan reiki emas di sekitar mereka adalah tanda bahwa Eric Kin akhirnya berhenti dan mulai berlatih. Bersambung.